Patrick Kluivert memanggil 4 pemain naturalisasi tambahan untuk laga timnas Indonesia versus Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi pada pertengahan bulan ini bahwa belum ada rencana menambah pemain naturalisasi. Belum ada rencana. Kami fokus pemain naturalisasi yang ada, kata Erick Thohir. Namun bagi Anda yang mengikuti pergerakan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, kejutan sering terjadi. Meski saat ini belum memiliki rencana, bukan tak mungkin pada awal Mei 2025 ada beberapa pemain keturunan yang memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Jika ada pemain keturunan tambahan, sejatinya tidak mengherankan. Sebab ada tanda-tanda PSSI bakal mendaratkan pemain baru. Penambahan pemain wajib diperlukan jika timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Mumpung masih pada bulan April 2025, pemain-pemain ini bisa beradaptasi lebih cepat demi menemukan chemistry antar pemain. Alhasil pada Oktober 2025, pemain-pemain ini sudah siap membela skuad Garuda. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Sebanyak 4 pemain naturalisasi tambahan berpotensi mendarat untuk FIFA Matchday Juni 2025. Mereka ialah Jadon Osterwalde, Pascal Sturridge, Tristan Goijers, dan Emiliano Jonathans. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur dikabarkan menemui Jadon Osterwalde di Turki pada medio Februari 2025. Tujuannya jelas, agar sahabat Misilgers itu bersedia membela timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jadon Osterwalde. Pertemuan itu bermain untuk timnas Indonesia, tulis laporan dari akun fanbase terpercaya. Lanjut ke Pascal Sturridge, bek 25 tahun ini berada di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert saat Oxford United menjamu Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025 medio 2 pekan lalu. Disinyalir ada pertemuan yang melibatkan Patrick Kluivert dan Pascal Sturridge entah sebelum atau setelah pertandingan. Bagaimana dengan Tristan Goijers? Keberadaan Illinois Legenders di pitch will memudahkan PSSI membujuk pemain Akademi Ajax Amsterdam untuk gabung timnas Indonesia. Tristan Goijers bahkan sudah membuat tato yang bertuliskan kata dalam bahasa Indonesia keluarga di bagian dadanya. Untuk Emiliano Jonathan, sang ayah sudah tiba di Indonesia pada Maret 2025. Disinyalir kehadiran sang ayah di Indonesia, salah satunya membicarakan potensi Emiliano Jonathan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Timnas Indonesia disorot media asing karena berencana memproses naturalisasi 3 pemain bintang. Perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih belum berakhir. Skuad Garuda dihadapkan dengan 2 laga krusial pada Juni 2025 mendatang. Anak asuh Patrick Kluivert bakal melawan Cina dan Jepang, yang bakal jadi penentu. Media Vietnam menyoroti bahwa timnas Indonesia masih akan melakukan naturalisasi pemain keturunan. Timnas Indonesia punya jurus baru, bikin Vietnam dan Cina kerepotan. PSSI berencana menaturalisasi 3 bintang kelas kakap, tulis laporan Soha VN. Mereka diprediksi akan disiapkan untuk 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Sambungnya, langkah PSSI ini disebut akan memberikan ancaman terhadap Cina dan juga menjadi lawannya. Langkah PSSI tersebut tentu akan menimbulkan kekhawatiran lagi bagi Cina saat kedua tim bertanding pada Juni 2025. Lanjut laporan media Vietnam itu. Selain itu, penambahan pemain naturalisasi Indonesia juga menjadi tantangan besar bagi Vietnam jika kedua tim harus berhadapan di SEA Games atau Piala AFF. Tambahnya, nah, siapa 3 pemain keturunan yang dilaporkan akan dinaturalisasi menurut media Vietnam itu? 1. Tristan Goijers merupakan pemain Ajax Amsterdam yang saat ini sedang menjalani masa peminjaman. Pemain berposisi bek kanan ini potensi karena di usianya yang masih muda tapi mantasnya di sim senior. Tristan Goijers mengaku bahwa dirinya terbuka untuk membela timnas Indonesia. Saya menghargai cara bermain sepak bola Indonesia dan melihat perkembangan positif mereka. Sekarang saya lebih fokus pada pemulihan dan performa saya di Ajax. Tetapi untuk masa depan, saya tidak menutup kemungkinan bermain untuk Indonesia, ucap Tristan Goijers. 2. Emiliano Jonathans, pemain keturunan Depok. Emiliano ini disebut juga akan masuk rencana naturalisasi PSSI. Menariknya, ayahnya dari Emiliano Jonathan belum lama ini juga sudah berkunjung ke Indonesia. Banyak spekulasi kehadiran sang ayah menandakan bahwa pemain FC Utrecht tersebut memiliki skuad Garuda. Tentunya, alhamdulillah,
Di bulan terbaik bulan Ramadan yang penuh kebaikan, kita menyambut saudara baru dalam Islam, Bapak Dennis Jonathan, kata Hamdan Hamidan. Ya, sepak bola dan diaspora memang mempertemukan langkah kita, namun iman dan Islamlah yang akhirnya menyatukan hati kita selamanya. 3. Pascal Sturridge akan dinaturalisasi karena dirinya bertemu pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Momen itu terjadi di laga Oxford United versus Leeds United berlangsung yang tentunya beberapa pekan yang lalu. Tentu ketiganya terlihat duduk berdampingan di tribun atas stadion, namun sorotan tertuju pada sosok di depan mereka, yaitu Pascal Sturridge. Marcelino Ferdinand menjalani debut bersejarah di Liga Inggris, tepatnya di Divisi Championship, setelah bermain membela Oxford United melawan Swansea City di Stadion Swansea. Pemain timnas Indonesia itu sebelumnya berada di bangku cadangan. Pada menit ke-77, Marcelino menggantikan oleh Romani yang juga merupakan anggota skuad Merah Putih. Ini merupakan debut Marcelino di kompetisi Championship. Pemain jebolan Persebaya itu sebelumnya pernah membela tim senior Oxford di ajang Piala FA pada 11 Januari 2025. Ketika membela skuad The Us di Piala FA melawan Exeter City, Marcelino hanya bermain 1 menit. Jumlah menit yang mencapai lebih dari 13 merupakan pengalaman berharga bagi pemain 20 tahun itu di ajang sekelas Divisi Championship. Pada musim ini, sebelum mendapat kepercayaan bermain di laga melawan Swansea, Marcelino sempat 4 kali berada di bangku cadangan di tim utama Oxford selama November 2024. Pertandingan tandang menghadapi Swansea yang berujung hasil imbang 3-3 menjadi laga terakhir Oxford pada musim ini. Dalam pertandingan tersebut, Oxford selalu bisa membalas gol yang dibuat Swansea. Setelah Ian Dijun membawa The Swans unggul pada menit ke-23, Oxford membalas melalui Gregory Leach pada menit ke-40. Swansea sempat unggul lagi melalui Ronald Martin menit ke-57 yang dibalas 5 menit kemudian oleh Michael Haley. Saat Marcelino berada di lapangan, tepatnya pada menit ke-82, Swansea mencetak gol lewat Liam Cullen. Pada menit tambahan ketiga, Oxford mencetak gol ketiga lewat Christmas Plashita. Oxford United mengakhiri musim ini dengan menempati peringkat ke-17 dengan 53 poin dari 46 pertandingan.